Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tresna, di mana pada kesempatan kali ini materi yang akan dibahas mengenai ketimpangan sosial dengan tujuan pembelajaran yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian ketimpangan sosial dan yang kedua membedakan bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mudah untuk dipahami. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut dapat menggambarkan suatu keadaan di mana adanya ketimpangan sosial dalam masyarakat. Jadi, apa itu ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial merupakan suatu kondisi di mana adanya perbedaan antara individu dengan individu lainnya dalam memanfaatkan atau mendapatkan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud berupa kebutuhan primer, seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya ada bentuk-bentuk ketimpangan sosial, di mana dapat dikategorikan menjadi 6 bentuk. Yang pertama ada ketimpangan pembangunan manusia. Kedua, ketimpangan desa dan kota. 3, ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. 4. Ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. 5. Ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Dan keenam, ketimpangan sektor. Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah ketimpangan pembangunan manusia, di mana hal tersebut menjadi dasar bagi tinggi atau rendahnya nilai kesejahteraan manusia. Hal tersebut makanya membutuhkan pembenahan pendidikan, penyediaan sarana kesehatan, penurunan tingkat kematian, peningkatan usia harapan hidup, dan menurunnya jumlah penduduk miskin sering dianggap sebagai wujud prestasi dari pembangunan. Bentuk ketimpangan yang kedua adalah desa dan kota, di mana dapat terlihat dari gambar yang kalian lihat pada layar. Pembangunan di desa yang berjalan tidak secepat pembangunan di kota merupakan salah satu hal yang menjadi dasar ketimpangan yang terjadi di antara keduanya. Karena dari pembangunan inilah segala aspek penunjang kesejahteraan berasal. Karena adanya ketidakmerataan ini, maka akan memunculkan adanya ketimpangan antara masyarakat di desa dan masyarakat kota. Misalnya saja dalam hal pembangunan, di mana masyarakat desa cenderung lebih banyak tempat pemukiman dibanding dengan industrinya. Sedangkan di masyarakat perkotaan cenderung lebih menguasai daerah industrinya. Hal tersebut dapat menjadi asal muasal dari mata pencaharian manusianya pun beragam. Untuk penduduk pedesaan cenderung lebih memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa tersebut. Sedangkan masyarakat perkotaan cenderung lebih memilih ke jalur industri yang lebih modern. Bentuk ketimpangan yang ketiga adalah ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Coba perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan bahwa adanya ketimpangan antar daerah, di mana hal tersebut dikarenakan cakupan wilayah yang lebih besar dibandingkan subwilayah. Besarnya cakupan daerah ini menjadikan wilayah lebih kaya dibandingkan subwilayah yang merupakan bagian darinya. Jika dilihat dari gambar tersebut, dapat terbukti bahwa Pulau Jawa lah yang memiliki luas wilayah dan perekonomiannya pun paling tinggi jika dibandingkan dengan pulau-pulau yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan banyaknya jumlah penduduk yang ada di Pulau Jawa yang memiliki mata pencaharian yang beragam dan
banyaknya sumber daya alam yang dapat diolah oleh masyarakat. Faktor yang lainnya pun karena masyarakat Jawa didorong dengan akses kemudahan teknologi karena berdekatan dengan daerah ibu kota. Jadi di masyarakat Pulau Jawa lebih banyak menggunakan teknologi modern karena untuk membantu perekonomian negara. Yang keempat, ada bentuk ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Dari gambar tersebut dapat menjelaskan bahwa adanya ketimpangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Adanya golongan orang kaya dan golongan orang miskin. Yang menjadi pembeda di mana orang kaya biasanya akan lebih mudah untuk mendapatkan akses dibanding dengan orang miskin. Contohnya seperti akses menuju kesejahteraan, di mana kemudahan akses pendidikan, akses kesehatan, mata pencaharian, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima ada ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Hal ini pun dapat terlihat dari sebagian besar masyarakat Indonesia yang bekerja pada unit-unit usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atau UMKMK, namun kepemilikan aset justru sangat terkonsentrasi pada usaha berskala besar. Yang terakhir ada ketimpangan antar sektor, di mana sektor-sektor pembangunan masyarakat juga ternyata memiliki andil yang cukup besar dalam hal kepentingan sosial, seperti misalnya sektor budaya dan pariwisata yang tidak mendapat perlakuan istimewa, baik dalam segi properti, promosi, maupun hal yang lainnya. Makanya tak jarang bagi masyarakat kita yang lebih mengagungkan kebudayaan luar dibanding dengan kebudayaan dalam negeri. Baiklah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap berlatih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.